Halo, selamat datang di dalam channel Saat Teduh Bersama. Mari kita mulai membaca bersama janji iman atau Promise of Faith terlebih dahulu. Kamu sudah siap? Kita mulai. I love my Bible. I read it every day. I meditate it. I just do it. I finish it and repeat it. Saya cinta Alkitab. Saya membacanya setiap hari. Saya merenungkannya. Saya melakukannya. Saya menyelesaikan dan mengulanginya. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul. Disinilah kita bisa mulai kisah kita bersama dengan Tuhan Yesus juga. Sebagaimana Tuhan bisa pakai jemaat mula-mula, demikian pula Tuhan bisa memakai kita. Mari kali ini kita berdoa dengan kata-kata kita masing-masing dimanapun saat ini kita berada. Mari kita berdoa. Kisah Para Rasul pasal 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus
sama seperti muka seorang malaikat. Pembacaan firman Tuhan sudah selesai. Yuk ambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali firman yang sudah kita baca. Rema yang saya dapatkan dari Kisah Para Rasul pasal ke-6 ada di ayat ketiga. Rasul atau hamba Tuhan tidak dipilih dari buang undi, atau seperti main lotre gitu. Setiap orang yang dipilih pastilah orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Di sini aplikasi yang mau saya tuliskan adalah, sebagai orang yang percaya dipilih Tuhan, saya mau melatih diri saya untuk melayani orang lain, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan mengenai kehidupan. Mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam pergumulan, ataupun mereka yang berjuang untuk kesembuhan. Saya bisa ada untuk mendoakan mereka. Karena saya ini sudah dipilih Tuhan, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saatnya untuk saya melayani orang lain sesuai dengan tuntunan Roh Kudus tentunya. Apa nih rema dan aplikasi dari kamu? Silakan tuliskan salah satu saja dari rema dan aplikasi yang kamu dapatkan di kolom komentar, agar saya dan teman-teman yang lain yang membacanya bisa diberkati. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan hari ini dengan doa, agar rema yang kita sudah catatkan bisa benar-benar kita lakukan, seperti komitmen yang sudah kita ucapkan tadi di awal. Mari kita berdoa masing-masing. Sampai ketemu lagi. God bless you.